Mungkin lebih Pak, itu sering Telkomsel kayak udah pacar ya. saya deh. Tiap hari ngirim notifikasi ya, Telkomsel selamat Anda Iya. udah lebih itu dari Jadi pacar saya. bagi sahabat rakyat Maluku yang jomblo gitu, jangan khawatir gitu ya. Telkomsel selalu menyapa kalian, melalui promo-promo gitu. Ini saya ngakak sekali loh Pak. Ada yang kangen, ada yang kangen. Ada yang kangen Iya. ya Pak. Jadi memang melalui Daripada SMS diri sendiri kan. iya. Nanti Jadi ada. langsung Telkomsel perhatian sekali. Halo sahabat rakyat Maluku, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pemerataan dan kesetaraan akses telekomunikasi terdepan di seluruh negeri, Telkomsel terus melanjutkan proses peningkatan atau pengalihan layanan jaringan 3G ke 4G LTE di sepanjang tahun 2022. Proses peningkatan atau pengalihan layanan jaringan 3G ke 4G LTE dilakukan oleh Telkomsel secara bertahap dan terukur. Di wilayah Provinsi Maluku, tahap pertama telah selesai dilakukan pada bulan Juni 2022. Lalu di Kepulauan Aru dan Seram bagian barat. Dan tahap selanjutnya menyasar ke kota dan kabupaten lainnya secara bertahap dan terukur menyesuaikan kesiapan ekosistem 4G secara keseluruhan. Langkah strategis Telkomsel ini juga sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Telkomsel. Disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Dr. Insinyur Ismail MT. Nah sahabat, ini merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Dan sekarang saya sudah bersama dengan dua orang hebat dari Telkomsel Kota Ambon. Saya perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama, ada Bapak Indra Dwi Haryadi selaku manajer Telkomsel Branch Ambon. Halo Pak Indra. Halo, Halo. Pak Indra. Apa Halo kabar, sahabat Pak? rakyat Halo. Maluku. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Ya, Tadi perjalanan ke sini gimana Pak? cukup menyenangkan ya. Karena harus mencari. Iya ya, harus mencari ya, tempatnya ini lumayan spesial ya Pak ya. Spesial gitu ya. Jadi harus dicari. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku Pak Indra. Ya, terima kasih banyak Iya. sudah diundang. Iya, Pak terima kasih Intan. juga Bapak sudah bisa datang di obrolan rakyat Maluku. Ya sahabat, itu merupakan narasumber kita yang pertama. Akan saya perkenalkan juga narasumber kita yang kedua. Beliau merupakan manajer Network Service Branch Ambon, Bapak Chandra Saranga. Halo Pak Chandra. Pak Indah. Halo. Halo sahabat rakyat Maluku. Halo. Bapak, ini perjalanan ke sini tadi gimana Pak? Ya cukup menyenangkan dan masih hujan. Jadi Masih hujan juga kita ya. mencari tempatnya. Iya, Bapak kelihatannya dari aksen yang Bapak ucapkan ini kayaknya Bapak baru tiba di Ambon ya Pak ya? Oh iya baru tiba. Baru berapa lama ya Pak? Baru 2 minggu Pak. Baru 2 minggu? Oh, gimana nih Pak rasanya tiba di Ambon pertama kali? Ambon sangat manis ya. Manisnya. Ambon sangat manisnya ya. Iya baik sahabat, saya ingatkan tayangan kita hari ini live juga di akun TikTok, Instagram, dan Facebook kita di Rakyat Maluku Online dan rakyatmaluku.com. Jadi sahabat jangan lupa langsung join di live kita karena nanti akan ada kuis berhadiah menarik untuk sahabat semuanya. Baik, yang pertama saya mungkin mau ke Pak Indra dulu ya Pak ya, izin ya Pak. Bingung ya kalau ada Iya dua nih, ya. ada. Pilih yang mana gitu ya. Pak Indra dulu deh Pak. Boleh. Bapak sebagai seorang manajer Telkomsel Iya, Branch Kota Ambon, Ya. apa aktivitas Bapak, bagaimana pekerjaan dan juga tanggung jawab Bapak di Telkomsel Kota Ambon Pak? Oke, terima kasih Mbak Intan. Jadi sebagai manajer branch kita membawai beberapa kepulauan. Iya. Ada Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Kepulauan Tual. Oh, Serta Kepulauan Nauru pastinya ya. KKT ya Pak ya? Iya. Di situ kami kalau di sales itu menjaga distribusi supaya pelanggan yang ada di Maluku ini bisa mendapatkan layanan yang terbaik seperti itu. Oh, begitu. Iya, jadi nggak sampai ke pelosok kepulauan pun bisa mendapatkan layanan yang sama, produk yang sama dengan harga yang cukup
affordable gitu ya. Affordable, terjangkau ya, Pak ya. Terjangkau gitu ya, dan kualitas yang terbaik. Iya, Seperti itu. Telkomsel begitu ya. Iya. Siapa sih yang mau meragukan kualitas Telkomsel begitu ya? Di semua kepulauan ada pasti jaringan Telkomsel Sudah, ya, Pak. insya Allah. Iya. Ya Pak Chandra sendiri, mohon maaf Pak Indra ya. Iya. Iya, Pak Indra sendiri mulai menjabat sebagai manajer Telkomsel branch di Kota Ambon itu sejak kapan, Pak? Saya mulai di Ambon itu sejak April 2022. Oh, sejak April. Jadi di kami itu kalau di Telkomsel maksimal biasanya 3 tahun mengalami Rolling. rotasi gitu ya, supaya lebih kaya pengalaman. Iya. Gitu, bisa Memahami membanding, iya, daerah-daerah dengan kondisinya tertentu juga berbagai ya, macam Pak. kondisi gitu Iya. ya. Ada yang kompetisinya sangat luar biasa, ada yang memang kita sudah sangat dominan sehingga pelayanan yang benar-benar mudah kita lagi. utamakan Iya. gitu, seperti itu. Iya, gitu. Sebelum di Kota Ambon, Bapak pernah bekerja di sebelah Hampir mana? semua. Saya Hampir udah semua? di Kupang, Oh, NTT. terus kemudian NTT, kemudian di Bali, Iya. di Jawa Timur, di Jawa Tengah, gitu. Kemudian di Ambon. Yang paling jauh kelihatannya di Ambon. Yang paling jauh di Ambon ya, Pak. Jadi pengalamannya juga mudah-mudahan makin banyak lagi Iya. nih ya, Pak Indra ya. Jadi 16 tahun ini sudah 11 kali pindah. 11 kali pindah. 11 kali pindah. Gitu. Telkomsel luar biasa lah, 11 kali biasa. pindah lagi Pak Indra. Oke Pak Indra, saya mau ke Pak Chandra dulu. Iya, Mbak. Pak Chandra, di jabatan Bapak itu tanggung jawab Bapak apa saja sih Pak? Tanggung jawab saya di network ya. Jadi semua network kita sama dengan hari Pak Indra Iya. juga di Maluku, Buru, Tual, Seram, kita bertanggung jawab terhadap operasional network. Jadi misalkan ada komplain jaringan silakan. Oh, Iya. jadi itu ya sahabat ya. Kalau ada komplain jaringan silakan langsung nih. Kita siap support dan Iya. membangun Kota Maluku. Iya Bapak. Sebelum di Ambon Bapak sudah Saya pernah di mana saja Makassar. Pak? Di Makassar, di Sulawesi Tenggara pernah juga. Oh. Lalu di Ambon. Oh, lalu di Ambon. Tadi kan Bapak baru 2 bulan mendarat langsung di Kota Ambon. 2 minggu. 2 minggu ya, iya maksud saya. Aduh, sangat Masih mudah sekali ya. hangat-hangatnya. Iya, Ya. masih fresh from Fresh open from the nih. oven, Iya. ya. Lagi fresh dan sangat menikmati. Sangat menikmati ya. Dengan kekayaan alam dan juga suara khasnya. Suara khasnya ya Pak, iya luar biasa. Nih Bapak saya penasaran, saya rasa juga sahabat yang lagi nonton penasaran. Kan ada nih ya masyarakat di luar sana yang belum memahami sebenarnya jaringan 3G ke 4G ini seperti apa. Perbedaan dari jaringan 3G dan 4G ini juga seperti apa? Mungkin Pak Chandra bisa jelaskan Pak? Jadi perbedaannya itu pertama dari segi bandwidthnya ya, dari segi kapasitasnya dan juga kecepatannya. Oh, iya. Jadi maksud kita untuk saluran 3G itu dengan harapan kita bisa menambah bandwidth 4G supaya 4G ini bisa lebih cepat, masyarakat lebih nyaman untuk berkomunikasi. Wah begitu ya Pak Chandra. Kalau Pak Indra sendiri? Iya, jadi sama sebenarnya kalau apa itu 3G, apa itu 4G gitu ya. Sebenarnya secara network atau jaringan itu sebenarnya sama, hanya kapasitasnya yang berbeda. Dan 3G ini kapasitasnya lebih kecil dibandingkan 4G. Nah, kenapa ini dialihkan gitu ya? Karena supaya efisien sehingga istilahnya salurannya yang dipakai untuk 3G itu bisa dipakai untuk 4G. Lebih besar. Lebih besar kapasitasnya. Kapasitasnya lebih besar, pelanggan lebih puas dalam streaming dan lain sebagainya gitu ya. Lebih cepat Lebih gitu cepat ya. gitu ya. Untuk nonton film, untuk main game dan lain sebagainya udah lancar. Oh iya begitu ya Gitu. sahabatnya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi satu bentuk edukasi buat sahabat-sahabat Iya. yang lagi nonton. Mungkin mereka juga masih belum paham 3G itu apa sih, 4G Iya, 3G itu apa sih, 4G apa? Iya. Kenapa sih aku berganti Iya, ke kenapa 4G sih harus gitu? sih? Nah, ini udah nih. nyaman nih. Biasanya kalau orang udah nyaman kan nggak mau berpindah Iya. gitu, nggak mau move on gitu ya. Nggak mau move on. Nah ini kita Iya. bakal cari tahu ya Pak ya. Iya. Sesuai dengan tema kita pengalihan jaringan 3G ke 4G di Provinsi Maluku. Nah Iya. Bapak saya mau ke Pak Indra lagi dulu ya Pak ya. Ya Pak Indra, seperti apa dan bagaimana pengalihan jaringan 3G ke 4G, lalu caranya itu untuk pengalihan dari jaringan 3G ke 4G seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Boleh. Jadi pengalihan dari 3G ke 4G tentunya tidak serta-merta ya langsung dialihkan di mana pelanggan itu tidak bisa mengganti kartunya gitu. Nah, ini pengalihannya itu bertahap. Bertahap. Kita lihat dulu potensinya pelanggannya yang rata-rata masih menggunakan kartu 3G itu di mana gitu ya. Kita kemudian sosialisasikan melalui broadcast SMS, melalui WA
broadcast, kemudian melalui sosial media gitu. Selain itu di channel-channel outlet itu sudah kami siapkan. Jadi siapkan di kami ada namanya kios 4G ya. Itu ada di Maluku itu ada 1.900 kios 4G, di mana itu bisa mengganti kartu dari 3G ke 4G. Kenapa harus ganti kartu ke 3G ke 4G? Iya, kenapa sih Pak? Karena memang kapasitas kartunya yang tidak memungkinkan untuk dia diganti secara sistem. Jadi dia harus ganti ke 4G dulu, tapi jangan khawatir. Nanti kalau ada teknologi terbaru nih, 5G, dia tidak harus ganti kartu lagi. Oh gitu? Sudah menggunakan kartu yang 4G itu. Oh begitu ya Pak Iya, ya? lebih enak nanti. Lebih enak ya? Iya. Jadi nggak usah ganti-ganti lagi nih ke Udah nggak depannya. usah ganti-ganti lagi, berpindah ke lain hati gitu ya. Jadi udah nyaman nanti kalau sudah ke 4G, dia udah nyaman. Iya Pak, dalam proses pengalihan jaringan 3G ke 4G ini, apakah ada kendala untuk pelanggan ataupun efek yang dirasakan pelanggan kalau beralih dari jaringan 3G ke 4G begitu Pak? Ya, kalau beralih ke 4G tentunya tidak akan ada efek untuk pelanggannya, gitu ya. Secara biasanya takut kontaknya nggak ikut ya ketika ganti kartu, itu jangan khawatir. Pakai datanya pun juga ikut gitu ya. Begitu. Jadi tidak ada perubahan terhadap profil dari pelanggan tersebut, baik itu kontak, pakai data, terus kemudian hanya berbeda di kecepatan. Pelanggan akan merasa sangat nyaman nanti menggunakan 4G gitu ya. Memang ada beberapa kendala jika pelanggan itu menggunakan mobile banking. Iya. Biasanya kan kartunya udah didaftarkan di mobile banking nih. Nah itu gantinya tidak bisa di outlet, harus di Grapari terdekat. Iya, oh iya, baik. Oke, Bapak saya mau ke Pak Chandra dulu ya Pak ya. Pak Chandra selaku seorang manajer network service branch Ambon, bagaimana kesiapan Telkomsel dengan jaringan 4G di Indonesia khususnya di Maluku begitu Pak? Jadi kita di Maluku ini kita sudah membangun kurang lebih 1.000 jaringan 4G. Oh, yang tadi? Iya. Iya. Dari situ itu termasuk site-site USO ya, site-site atau 3T. Jadi USO dan 3T itu kita bekerja sama dengan Koninfo, dengan Bakti. Kita terdepan, terluar tertinggal. Terdepan, terluar, tertinggal. Nah itu kita membangun di daerah-daerah kepulauan, di terdepan, terluar, tertinggal. Dan kita menargetkan tahun ini ada sekitar 50-an site untuk di daerah kepulauan itu, di luar dari target reguler kami. Iya, sejauh ini sudah ada berapa Pak? Sekarang itu sudah lebih dari 1.000. Kalau reguler kita NE-nya itu ada 1.780. Luar biasa ya Pak. Jadi semua. Banyak ya. Jadi pelanggan juga dipermudah nih ya untuk peralihannya gitu. bisa. Jadi Telkomsel tidak hanya berkomitmen untuk bisnis, tapi bisa membangun ke pelosok negeri gitu ya. Iya. Jadi di mana tidak ada jaringan di situ, Telkomsel walaupun secara bisnis mungkin tidak bisa par gitu ya, tapi tetap dibangun supaya berkembang. Selaras Maluku, dengan gitu selaras dengan optimisi dari pemerintah membangun daerah di 3T terdepan, terluar dan tertinggal ya Pak ya. Jadi sedikit menambahkan di 3T itu kita harus pakai satelit sebagiannya karena tidak tembuslah ke site-nya karena di pulau-pulau terdepan kan. Lalu power juga PLN juga tidak ada, jadi Telkomsel harus sewa daya untuk mengakomodir itu juga jadi masyarakat di Indonesia dan itu juga jadi satu tantangan dan kendala ya Pak ya. Berbicara tentang tantangan dan kendala, saya mau cari tahu juga Pak, untuk peralihan jaringan 3G ke 4G ini tantangan dan kendalanya seperti apa Pak? Jadi dari 3G ke 4G itu pertama lewat tantangannya itu karena kepulauannya. Iya. Yang kedua adalah kita aksesnya itu susah ya Pak ya. Perlu memastikan bahwa peralihan dari 2G kan 3G kan udah hilang nih. Iya. Kita perlu memastikan bahwa peralihan dari 2G ke 4G itu berjalan dengan smooth, dan sebaliknya dari 4G ke 2G berjalan dengan smooth. Jadi ketika kita menelpon, kita end call itu akan langsung 4G, dan sebaliknya ketika kita mau menelpon dari 4G, misalnya kita lagi di 4G, ketika kita menelpon langsung bisa langsung melakukan call. Itu yang perlu kami siapkan. Oh iya ya Pak, jadi ini sekaligus menjawab juga pertanyaan sahabat, kapan peralihan jaringan 3G ke 4G sudah dimulai ya Pak ya, atau bagaimana? Sudah dimulai. Dari Juni kemarin itu. Dari Juni ya Pak. Ya, untuk Maluku masih dua kepulauan ya yang sudah dimatikan untuk 3G-nya. Iya, Seram bagian barat dan Kepulauan Aru. Iya, benar sekali. Oke, Pak Chandra, saya mau ke Pak Indra lagi dulu. Pak Indra, untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, kira-kira
kapan pengalihan jaringan dari jaringan 3G ke 4G? Kan kita tahu tadi Telkomsel sudah melakukan pembatasan jaringan di 2 kepulauan, Kabupaten Seram bagian Barat dan juga Aro. Kalau di Kota Ambon sendiri itu kapan, Pak? Jadi untuk Kota Ambon pastinya akan nanti bertahap ya. Tapi untuk sementara untuk pelanggan 3G biasanya, jam sekian nggak ada jaringan. Itu karena memang kita coba test and learn ya, bagaimana jika itu sudah dialihkan ke 4G, apakah ada kendala atau tidak gitu. Karena khawatirnya pelanggan jadi tidak puas gitu ya. Kami mencoba memberikan layanan yang terbaik sambil melihat gitu ya, tidak serta-merta langsung dimatikan, tapi bagaimana pelanggan itu hampir semua rata-rata bisa ke 4G dulu. Setelah rata-rata ke 4G baru maksimalkan, baru kita matikan. Iya, benar. Iya ya Pak. Apakah kebijakan pengalihan ini berlaku untuk semua operator atau bagaimana? Kalau himbauannya itu untuk semua operator, tapi sampai berapa lama gitu ya, berapa lama, terus kemudian bagaimana caranya itu tergantung dari kebijakan operator masing-masing. Oh iya. Kalau dari Pak Chandra dan Pak Indra sendiri, saya mau tahu apa saja sih kelebihan begitu kita beralih dari 3G ke 4G, selain lebih cepat ya akses internet dan akses penggunaan datanya, kira-kira apa saja Pak keuntungan beralih dari 3G ke 4G? Mungkin dari Pak Chandra dulu silakan. Ya baik, pertama kita sudah pasti jaringannya lebih cepat ya. Kemudian di 4G kan tentunya banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan di 4G, misalkan teman-teman mau main game atau mau Zoom untuk pelajar-pelajar kan, atau kita mau terutama main game sih untuk teman-teman milenial, dan juga aplikasi-aplikasi yang lain bisa lebih cepat dari menggunakan jaringan 4G. Oh begitu ya Pak ya. Iya, kalau dari Pak Indra sendiri Pak? Jadi kalau di kami 4G itu istilah kami adalah membuka semua peluang gitu. Dimana sama kayak ini, ketika live streaming di YouTube atau apa, jadi ada bisnis jendelanya baru, pintunya itu lebih besar, bisnis baru yang bisa di-create dengan akses internet yang sangat cepat gitu. Kalau misalnya masih bertahan di 3G atau 2G, tentunya bisnis digital tidak akan secepat ini. Iya, gitu. paham ya Pak. Udah terlambat ya, sekarang aja 5G udah ada ya, masih pakai 2G, masih pakai 3G, nggak usah beralih lah ke 4G Pak ya. Harus segera move on. Iya, harus segera move on. Oke Bapak, hal apa saja yang dilakukan dengan jaringan 4G ini, Pak Indra? Jadi dengan jaringan 4G itu selain tadi ada bisa games. Games sekarang tidak hanya untuk bermain anak-anak, tapi sekarang sudah e-sport yang sudah diresmikan. Seperti yang sekarang ada pertandingannya Popmal ya. Nah, itu ada pertandingan e-sport. Terus kemudian ada live streaming. Live streaming itu misalnya sekarang ada Piala Dunia nih. Nah, Telkomsel bekerja sama dengan partner kami Video V pakai itu juga melivekan gitu ya pertandingan Piala Dunia. Kemarin Vindes juga ya Pak ya? Iya. Kan video kan Pak ya? Iya, Vindes yang pertandingan tepok bulu tiba-tiba tenis. Iya kan Pak ya? Saya nonton itu viral sekali. Tiba-tiba tenis sekarang jadi viral ya. Itu kan didukung Telkomsel juga kan Pak ya? Iya. Makanya banyak hal kayak gitu. Jadi sekarang sudah semakin banyak konten kreator yang bisa berkembang. Iya, benar sekali. Dengan jaringan 4G. Bahkan kalau nanti di 5G, karena dia sudah kartunya di 4G, dia tidak harus berpindah atau ganti kartu. Nah, 5G ini lebih cepat lagi, biasanya lebih ke robotik dan lain sebagainya. Oh, begitu ya Pak. Pak, kan kalau peralihan dari jaringan 3G ke 4G ini kan saya dengar satu istilah shutdown ya Pak ya? Itu gimana sih Pak? Tolong diceritain dong Pak. Mungkin saya yang jawab. Iya boleh Pak. Jadi pertama untuk 3G shutdown ini, pertama kita dari network itu memastikan bahwa di site itu ada 2G-nya. Karena ketika kita matikan 3G-nya tanpa 2G, kita masyarakat tidak bisa akan melakukan call biasa. Jadi kita pastikan semua site-site yang ada 3G-nya, kita pastikan ada 2G-nya. Yang kedua adalah kita melakukan log 3G. Seperti dikatakan Pak Indra tadi, bahwa kita log dan kita monitor dalam beberapa waktu untuk memastikan tidak ada komplain dan masyarakat sudah ready kan. Sudah. Nah, yang ketiga setelah itu baru kita melakukan upgrade
upgrade 4G. Upgrade 4G. Jadi 3 tahap itu kita lakukan. Oh begitu ya. Dalam peralihan itu Pak, kira-kira ini kan pelanggan bisa aja ya, ada yang kaget gitu, oh kok tiba-tiba udah dialihkan nih. Yeah. Nah kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan pelanggan dalam proses peralihan dari 3G ke 4G ini Pak? Sebenarnya kalau misalnya pelanggan tiba-tiba 3G-nya sudah dimatikan, pelanggan bisa menikmati di jaringan 2G untuk telepon dan SMS. Untuk telepon dan SMS saja. Tapi apa yang disiapkan oleh pelanggan? Iya. Itu pelanggan harus cek kartunya dulu. Apakah benar kartunya itu belum 4G melalui bintang 888 bintang 47 pagar. Iya, boleh diulang Pak melalui Bintang 888 bintang 47 pagar. Iya. Nah, di situ nanti bisa cek kartunya sudah 4G belum, device-nya sudah, bisa jadi kartunya sudah 4G nih sebenarnya, tapi device-nya masih 3G. Iya benar. Device-nya sudah 4G belum. Terus kemudian dia berada di jaringan 4G belum gitu. baik. Berada di jaringan 4G ini karena memang harus disetting Kak Intan. Jadi di handphonenya itu harus disetting enable to 4G-nya gitu. Supaya dia bisa ke 4G. Kalau enggak, dia akan tetap berada di 3G atau 2G. Gitu. Jadi kalau kartunya masih ada di 2G, itu bagaimana Pak? Maksudnya pelanggan harus ganti kartu kah atau bagaimana ya Pak? Kalau kartunya masih ada di 2G, dia harus ganti kartu. Tapi jangan khawatir, kami sudah banyak channelnya. Mulai gitu. dari channel online, ada di Shopee, Tokopedia, GDID gitu ya. Kemudian ada di offline, ada di namanya kios 4G tadi, Kios ada 4G. 1900 outlet. Di Kota Ambon sendiri kiosnya ada di mana saja ya Pak? Banyak sekali sih. Nanti ada signage-nya ya untuk kios 4G-nya. Iya. Gitu. Iya, aduh baik, ini luar biasa sekali loh. Sudah 1000 lebih kios yang disiapkan, jadi memang mempermudah masyarakat ya yang mau mengganti kartu ataupun jaringannya dari 3G ke 4G gitu. Ya, saya mau ke Pak Chandra dulu ya Pak Indra ya. Pak Chandra, bagaimana cara Telkomsel mengupgrade site 3G ke 4G? Apakah seluruh perangkat site itu sudah harus diganti atau gimana Pak? Oh, jadi untuk melakukan upgrade itu ya kita tidak perlu mengganti perangkatnya ya. Jadi kita cukup pertama ya seperti tadi itu kita log, kita monitor, lalu nanti lewat software kita melakukan upgrade ke 4G. Dan teman-teman di lapangan memastikan bahwa jaringan itu sudah ready untuk digunakan. Oh, begitu ya. Jadi cukup lewat software saja kita bisa melakukan upgrade. Karena perangkatnya secara perangkat sih sudah support 4G semua. Sudah support ya. Ya, ini mengingatkan Maluku ini kan provinsi kepulauan ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi untuk menjangkau site-site yang ada di kepulauan pun juga butuh kerja yang keras ya Pak ya. Iya. Untuk menanggapi itu Pak, jaringan site-site yang ada di kepulauan ini apakah semuanya sudah terpenuhi atau bagaimana Pak? Kita di Maluku ini alhamdulillah puji syukur sudah 100% 4G ya. Dengan 1000 kurang lebih 1000 site tadi itu. Jadi site regulernya ada 750-an dan sisanya site USO dan 3T. Dan set-set 3T itu sudah support 4G semua. Begitu ya Pak ya. Nah, seperti tadi saya katakan memang set-set yang di kepulauan itu memang masih menggunakan, sebagian masih menggunakan transmisi satelit sehingga tentunya kapasitas kecepatan dan kapasitas yang ada di kota akan agak ada perbedaan dengan di daerah. Namun masyarakat sudah bisa menikmati komunikasi 4G. Iya, tapi di daerah kepulauan yang masih menggunakan jaringan dari satelit begitu Pak, apakah 2G itu masih digunakan atau bagaimana Pak? Masih ada. Masih ada. Ada 2G-nya. Masih jadi ada untuk ya. kebutuhan telepon dia bisa menggunakan 2G atau dia pakai WA call untuk menggunakan 4G. Begitu ya Pak. Jadi penting memang orang-orang yang di terdepan itu bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang di terluar. Ya, mana tuh ada anaknya kuliah atau keluarga di kota sudah bisa berkomunikasi dengan 4G. Iya ya Pak ya, jadi memang mempermudah masyarakat, sahabat-sahabat ini Telkomsel tidak mempersulit siapapun ya Pak ya. Iya. Dan tadi lupa menyampaikan juga, selain ganti kartu itu gratis gitu ya, ada dapat kuota 30 giga 3 hari. Oh gitu. Gitu. Jadi waktu ganti kartu itu langsung dapat 30 giga gitu. Makanya kenapa nggak bisa move on gitu ya dengan kartunya. Kenapa nggak bisa move on ya sahabatnya, 30 giga cuma modal ganti kartu saja ya Pak ya. Saya kayaknya habisnya mau ganti kartu. Oke, Pak Indra, saya mau ke Pak Indra lagi dulu. Dari sisi pelanggan, bagaimana jika tidak menukar kartu SIM?
Ya, kalau Apakah ada kendala begitu kalau tidak mau menukar kartu SIM? tidak menukar kartu SIM nggak ada masalah. Biasanya kan kalau orang tua gitu ya, HP-nya juga dia pengennya hanya untuk telepon dan SMS, itu bisa menggunakan jaringan 2G gitu ya. Oke, Jadi baik. nggak ada masalah. Oh, tidak ada masalah Tapi ya, Pak? sayang sekali jika tidak ke 4G selain Iya. dapat gratis kuota. Jaringannya juga kecepatan- lebih fast Iya, lagi dan lebih masih cepat banyak lagi. keuntungan lainnya ya, bisa Gitu. jangkau. Seperti sekarang live kita yang ada di TikTok, Facebook, dan Instagram bisa langsung dijangkau dengan mudah ya Pak ya. Iya, bagaimana dengan nomor pelanggan? Misalnya nih Pak, saya mau ganti kartu tapi saya aduh gimana ya nanti kalau ganti jangan-jangan nanti nomor saya kehapus semua. Terus paket data saya yang sudah ada gimana ya Pak? Nanti Iya. kehapus juga ya Pak. Itu gimana sih Pak? Mungkin bisa dijelasin. Kalau itu jangan khawatir. Jadi gitu. nomornya kan sama, pakai data juga sama. Kontak yang ada di nomor itu Kontaknya juga- nggak akan oh. berubah gitu ya. Tidak akan berubah ya Pak ya. Jadi memang cukup gantikan saja tipe jaringannya ya Pak. Iya. Dari 3G ke 4G. Selain Dan itu rasakan kecepatannya. dan rasakan kecepatannya. Langsung dapat gratis kuota Kuota 30. 30 giga. Aduh, ini teman-teman habis ini ya, tolong ya, langsung diganti ya katanya ya ke 4G aja ya, 30 GB loh, siapa yang nggak Iya. mau. Habis ini saya mau Pak. Oke, Bapak, ini kan mengingat tadi sudah Bapak singgung juga sedikit untuk orang-orang yang mungkin di daerah kepulauan yang masih menggunakan jaringan 2G, sistem HP-nya atau bagaimana. Untuk orang-orang di luar sana juga, mungkin orang tua atau teman-teman yang masih sahabat-sahabat yang memang masih memakai ponsel jadul, gitu, Jadul istilahnya ya. Feature Bukan- phone. Iya. gitu ya. Kalau istilahnya di kami ada feature phone, ada smartphone. Oh, ada gitu ya. smartphone. Oke. Nah, Bukan smartphone ataupun Android, Iya, iPhone, Apple betul. gitu ya, Pak. Iya. Itu gimana sih, Pak? ya. Jadi kalau misalnya tetap menggunakan 2G, monggo bisa Monggo apa namanya dipakai 2G-nya. Tapi untuk yang pelanggan-pelanggan yang berada sekarang di jaringan 3G yang sudah menggunakan smartphone, Android yang belum 4G, sekarang juga sudah banyak banget ya outlet rata-rata menjual device 4G gitu ya, dengan harga yang sangat terjangkau sekali, nggak sampai 2 juta sudah dapat 4G gitu. Iya, Pak. Untuk outlet-outlet begitu, Pak? Penukaran masyarakat, sahabat, kalau mau menukar kartu mereka dari 3G ke 4G itu mereka bisa kemana, Pak? Bisa ke outlet itu juga. Kita Jadi outlet langsung ke outlet itu nanti biasanya ada penandanya gitu ya. Signage itu penandanya bahwa dia sudah kios 4G. Nah, kalau sudah kios 4G, nanti dia bisa melayani ganti kartu. Cuma harganya tidak gratis. Biasanya sesuai dengan outlet tersebut. Outlet tersebut biasanya kan menarik jasa ya, Iya. sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah. Kalau di daerah pelosok itu bagaimana lagi? Apakah memang sudah ada outletnya yang tadi 1.000 lebih Kalau itu, Pak? di daerah pelosok yang nggak ada outletnya, sebenarnya bisa dilayani oleh yang tadi online. Online Ada sistemnya ya. Shopee, Tokopedia, JDID, kayak gitu. Iya, baik. Jadi ini memang tidak ada alasan lagi untuk sahabat kalau mau mengganti jaringannya dari 3G ke 4G, cus langsung saja ini 30 GB menunggu kalian, oke? Ya Bapak, saya mau ke Pak Chandra lagi dulu. Bagaimana kondisi jaringan 2G ini kenapa masih dipertahankan sementara di daerah pelosok-pelosok masih menggunakan jaringan 2G itu kenapa masih dipertahankan, Pak? Jadi pertama kan untuk mengakomodir 4G ini maka kita mengalihkan 3G-nya ke 4G dengan harapan nanti bandwidth-nya 4G bisa bertambah dan masyarakat bisa lebih nyaman untuk berkomunikasi. Yang kedua, 2G memang secara data masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya, Pak, untuk komunikasi voice. Dan alasan utamanya memang 3G ini frekuensinya bandwidth-nya akan dialihkan ke 4G karena memang dia satu range. Tapi bertahap ya Pak ya, bertahap, tentunya. ya tentunya peralihannya bertahap. Peralihannya bertahap. Oke, Pak Chandra. Kalau Pak Indra sendiri, Pak, apa saja yang dilakukan Telkomsel agar melakukan peralihan dan juga masyarakat jadi tahu kalau kalian harus langsung beralih ke 4G? Iya, tentunya Mbak Intan juga sering dapat ini ya informasi melalui SMS, WA Blast gitu ya. Mungkin lebih Pak, itu sering Telkomsel kayak udah pacarnya pacar ya. saya deh, Pak. Tiap hari ngirim notifikasi ya, Telkomsel selamat Anda Iya. udah lebih dari Jadi pacar saya. bagi sahabat rakyat Maluku yang jomblo gitu jangan khawatir gitu ya. Telkomsel selalu menyapa kalian melalui promo-promo gitu. Ini saya ngakak sekali loh Pak.
Ada yang kangen, ada yang kangen. Ada yang kangen Iya. ya Pak. Jadi memang melalui Daripada SMS diri sendiri kan. iya. Jadi Nanti langsung ada. Telkomsel perhatian sekali Iya, ya Pak. perhatian sekali Terus memang. langsung yuk bertukar ke 4G ini dapat hadiah, Gitu. langsung dapat kuota gratis 30 GB. Iya. Teman-teman ingat ya abis ini ya, langsung ganti jaringannya ya, jangan lupa. Oke Bapak, selanjutnya saya masih ke Pak Indra. Apakah migrasi kartu ini dikenai biaya Pak? Maksudnya kalau ada masyarakat, ada sahabat yang mau pindah dari 3G ke 4G dikenai biaya atau bagaimana? Jadi migrasi tadi udah beberapa kali disebut tapi ya lupa menyampaikan ya. Iya, Pak. Kalau migrasi itu ada beberapa channel yang bisa digunakan. Yang pertama adalah di Grapari. Iya. Kalau di Grapari itu untuk pelanggan yang M-Banking juga yang reguler. Nah, itu gratis, tidak dikenakan biaya. Juga ada di kantor TAP kami. TAP. TAP itu Telkomsel Authorized Partner kami gitu ya. Kalau di Kota Ambon tuh Akardaya, Akardaya. di Seram itu ada Sinar, Seluler, di Pulau Buru ada Narindo, di Tual itu ada Katalis gitu ya. jadi Di situ juga tidak dikenakan biaya. Terus kemudian ada di kios 4G di outlet. Kalau di outlet tentunya jasanya akan sesuai dengan yang dicaskan outlet, bisa 3.000 sampai 5.000. Tergantung outletnya ya Pak Tergantung ya. outletnya, Iya. gitu ya. Biaya admin lah begitulah ya Pak ya. Biasanya bilangnya biaya admin Iya. gitu ya. Jadi capeknya gitu Iya, istilahnya. benar. Nah, itu biasanya 3.000 sampai 5.000. Ada di online. Nah, di online biasanya dikenakan 3.000. Oh, 3.000. Gitu. Tapi di luar pengiriman gitu. Biasanya kan ada ongkos kirimnya, jadi lebih besar. Jadi jangan khawatir, sudah banyak channel yang bisa untuk diakses untuk peralihan. peralihan. Iya. Tapi Pak ini kan cuma 3.000, 4.000 ya. Langsung aja diganti ini 30 GB harga 3.000, 4.000 ya Pak ya. Siapa yang tidak mau? Oke, saya masih sama Pak Indra ya, Pak Chandra ya. Apa kendala yang dialami dalam proses pengalihan jaringan 3G khususnya di wilayah Maluku yang memang wilayah kepulauan? Iya. Begitu, Pak Indra. Kendala yang paling ini yang signifikan ya di kami adalah yang pelanggan-pelanggan yang sudah M-Banking. M-Banking tentunya dia akan Masih lebih ragu ya, Pak ya? kesulitan, bukan ragu, tapi kesulitan karena dia harus datang ke Grapari kami. Di Grapari kami bisa melakukan pergantian kartu, tapi kalau di luar Grapari, baik itu Grapari mitra kami maupun Grapari Telkomsel, itu sudah ada di beberapa pulau yang tadi saya sebutkan, iya, yang tadi gitu Bapak ya. sebutkan. Itu kalau di outlet nggak bisa menangani, Begitu. karena akan ada restriksi. Kenapa ada restriksi? Karena takut kalau disalahgunakan. Biasanya kalau sudah ada di ini ya, nanti misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab mengganti kartunya gitu ya, padahal nomornya itu sudah terhubung di mobile banking. Nah, itu berbahaya. Iya, Makanya benar. memang orang yang sudah ada di mobile banking itu hanya bisa ganti kartu di Grapari begitu ya, biar lebih aman Iya, ya biar Pak ya, lebih aman. lebih terpercaya lah pelanggan ya. Ini kan sama kayak bank gitu kan, bank ketika dia minta print gitu ya, bahkan suami istri pun juga tidak diperbolehkan kan. Nah, gitu Iya, ya. benar. Nah, kenapa suami istri tidak diperbolehkan ya? Itu tanya sama suaminya. tanya dulu ya, ada apa ini? Ada apa ini kok nggak boleh di print gitu kan? Iya Gitu. sih. Bapak Jadi ya. memang kerahasiaan pelanggan itu kami utamakan. Utamakan, iya benar sekali, luar biasa loh ini dari Telkomsel ya. Pak Indra, saya mau ke Pak Chandra dulu ya. Pak Chandra, seperti apa sih Pak rencana Telkomsel selain dari peralihan 3G ke 4G di Maluku, apalagi rencana dari Telkomsel yang akan dilakukan di Indonesia khususnya di Maluku Pak? Baik, untuk rencana Telkomsel ke depannya kita akan terus membangun ya. Membangun kapasitas-kapasitas di dalam kota, di kepulauan, Iya. dan juga kita terus melakukan penambahan jaringan untuk Iya. di daerah kepulauan. Dan Telkomsel juga terus mengupdate teknologi, Iya. tidak menutup kemungkinan 5G akan segera hadir. Kita tinggal tunggu tanggalnya aja. Pak. Tinggal tunggu ya. Ini kita penasaran nih Pak, nanti kira-kira apa lagi sih yang mau dibikin Telkomsel? Mudah-mudahan banyak kelebihan, baru banyak ya. keuntungan untuk pelanggan ya Pak ya. Iya, pastinya. Iya pastinya ya. Oke, Pak Chandra, apa harapan dari Telkomsel untuk masyarakat di luar sana, untuk sahabat yang mungkin masih mempertahankan jaringan 3G, 2G, belum beralih ke 4G? Silakan Pak. Harapan kami kepada masyarakat Maluku, khususnya pengguna Telkomsel, harapan kami masyarakat bisa segera berlari ke 4G, karena di 4G lebih banyak benefitnya,
dan tentu dengan jaringan 4G itu lebih nyaman berkomunikasi, lebih banyak benefit, dan kami juga berharap Telkomsel semakin maju ke depannya dan masyarakat Maluku menjadikan Telkomsel menjadi operator satu-satunya di hatinya. Ingat ya sahabat, jadikan Telkomsel operator satu-satunya dalam hati gitu. Menjadi pilihan. Menjadi pilihan operator satu-satunya. Iya Pak Chandra. Pak Indra, saya mau konfirmasi lagi dulu. Tadi kan kalau kita mau beralih dari 3G ke 4G, selain kita bisa ke outlet-outlet, kios-kios yang sudah disediakan dari Telkomsel, kita bisa langsung secara online itu di bisa. Tadi Tokopedia dicatat ya, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di JDID. JDID. Ya. Oke. Nanti ada pertanyaannya loh. Iya. Sebelum menutup obrolan kita hari ini, teman-teman juga, sahabat-sahabat juga sudah diedukasi sekali ya Pak ya, bagaimana proses peralihan 3G ke 4G dan juga keuntungan beralih dari 3G ke 4G, kalau mereka mau beralih bisa kemana dan lain sebagainya yang sudah tadi kita obrolkan bersama ya Pak. Yang terakhir, ini adalah pertanyaan yang selalu saya tanyakan untuk setiap pelanggan, maksud saya untuk setiap narasumber saya yang hadir di obrolan Rakyat Maluku. Saya masih penasaran juga kira-kira dari Pak Indra dan Pak Chandra, apa harapan Pak Indra dan juga Pak Chandra terhadap pelanggan Telkomsel yang ada di luar sana, khususnya di wilayah Provinsi Maluku. Mungkin saya mulai dari Pak Indra dulu ya Pak ya. Ya silakan Pak Indra. Harapan saya gitu ya. Yang pertama-tama terima kasih banyak sudah memilih Telkomsel, sudah setia terhadap Telkomsel gitu ya. Dengan peralihan 3G dan 4G itu bentuk komitmen kami untuk meningkatkan kualitas layanan gitu ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, segera beralih ke 4G karena dengan 4G akan membuka semua peluang. Iya, benar sekali. Itu kalau dari Pak Chandra ya Pak Indra. Kalau Pak Chandra, harapannya untuk pelanggan Telkomsel yang ada di Provinsi Maluku seperti apa Pak? Silakan. Boleh Pak ini kameranya? Oh, iya. Iya. Harapannya kami Telkomsel mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Maluku yang sudah memilih Telkomsel menjadi sahabat dalam berkomunikasi, dan kami juga dari Telkomsel terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku lewat penambahan jaringan dimanapun dan juga lewat kapal, lewat segala macam tantangan di sini, dengan tantangan power, tantangan ombak dan sebagainya. Kami terus berjuang untuk rakyat Maluku, untuk menjaga keamanan Maluku dan menjamin komunikasi broadband di Pulau Maluku. Iya, seperti itu ya Pak. Pak yang terakhir, kalau ada yang bertanya ke Pak Indra dan Pak Chandra, satu kata dong untuk Telkomsel apa? Mungkin dari Pak Chandra dulu silakan. Buka semua peluang. Buka semua peluang ya. Kalau Pak Indra? Kalau kami tetap sama ya, memberikan layanan terbaik gitu ya. Iya. Untuk pelanggan. Iya, luar biasa. Telkomsel tetap memberikan layanan yang terbaik dan untuk membuka pelanggan. semua peluang. Dan membuka semua peluang. Luar biasa. Pak Indra dan juga Pak Chandra, tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu. Ya, tapi sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih teman-teman sahabat-sahabat yang sudah live di TikTok, Instagram dan Facebook. Baik sahabat, tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung acara. Tadi merupakan obrolan kita dengan Manajer Telkomsel Branch Ambon Bapak Indra Dwi Haryadi dan juga Manajer Network Service Branch Ambon Bapak Chandra Saranga. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu, sahabat, namun saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Sahabat harus banget wajib nyalakan lonceng tombol pemberitahuan di sebelah kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Sahabat juga boleh banget kasih rekomendasi ke kita, komen di situ. Kira-kira selanjutnya kalian mau kita undang tokoh siapa lagi? Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan amatoh. Terima kasih Pak Chandra, Pak Indra sudah bisa hadir di obrolan Rakyat Maluku. Iya, amatoh Pak, amatoh. Iya, terima kasih.